Halo semuanya, kembali lagi di channel Ivandre. Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe. Enjoy my video. Mwah! Oke, langsung aja, ini adalah episode 123 kalau nggak salah. Untung ada Jinny. Nah, menurut gua episode ini singkat, padat, dan lucu. Lucunya di mana? Langsung aja kita lihat cuplikannya. Oke, scene awal ini kelihatan Bagas mau buru-buru ya. Tapi Jinny tiba-tiba langsung tring di depan rumahnya Bagas ya. Bagas lagi lari, di stop sama Jinny dengan jarinya ya, jari menunjuk pistol. Ini keren banget guys. Ini shotnya ya. Shotnya terpisah. Pertama Jinny chroma-key green screen. Habis itu baru hasilnya digabungin. Bagas lari, yang shot awal itu kayak di pause. Habis itu gue itu bener-bener take juga yang sambil lari. Habis itu freeze sendiri. Jadi bener-bener harus nahan. Kalau pengen kelihatan perfect itu harus bener-bener nahan banget, pause banget. Baru di ini datang lagi, di tring lagi. Nah ternyata Bagas ini buru-buru karena mau jemput sepupunya ya. Sepupunya namanya Ayu. Nah ini yang jadi Ayu juga, namanya aslinya emang Ayu Anjani bintang tamunya. Nah Bagas ini buru-buru mau jemput, jadi dia nggak sempet bilang sama bos kalau nggak salah ya. Nah begitu Bagas keluar, oke, Jinny say bye bye. Bagas keluar dan di stop sama Pak Dodoy. Pak Dodoy biasalah di sini dia mau minjem duit guys. Biasalah Pak Dodoy ini kalau nggak minjem duit ya, atau minta kopi, atau nanti mau nyolong. Nah oke, karena Bagas nggak sempet buru-buru mau jemput sepupunya di stasiun Gambir, jadi dia naik kereta kayaknya ya. Karena si Bagas sudah duluan dan si Pak Dodo ini tahu kalau si Jaka belum berangkat, artinya dia akan minjem ke Jaka. Begitu langsung dia masuk ke rumah si Bagas dan Jaka, dia minjem lah sama Jaka. Mau minjem kalau nggak salah sekitar 2 juta, tapi dia bilangnya mau minjem duit. Tapi Jaka akhirnya dikasih aja karena menurut dia ya udahlah, lu nggak pernah bayar utang lu gitu loh. Akhirnya dikasih sama Jaka, kalau nggak salah 20.000, dikasih 20.000. Akhirnya Pak Dodo terima juga gitu loh. Dan Jaka ini berusaha nyuruh Pak Dodo keluar dari rumah karena dia mau kunciin rumahnya ya. Tapi Pak Dodo sendiri malah menawarkan diri, dia mau nungguin rumahnya aja, jadi kuncinya dititipin gitu. Biasanya sih begitu kalau nggak minjem, kalau nggak ngambil kopi atau ngambil makanan ya, itulah Pak Dodoy. Tapi Pak Dodoy biasalah dia bohong kalau di tangganya itu ada yang kehilangan. Jadi hati-hati, yang belum katanya rumah Bagas dan Jaka nih. Jadi akhirnya si Jaka pun percaya ya, walaupun Jinny sudah mengingatkan. Lagi-lagi Jinny memang tidak bisa kelihatan, tapi dia refleks aja ya guys, karena dia polos, dia ngasih tahu Jaka. Pada saat si Jaka pergi guys, si Jaka pergi ini biasa si Pak Dodo kesempatan mau ngambil sesuatu di kulkas, tapi karena Jinny udah tahu, langsung Jinny menyiapkan sarung tinjunya ya. Dia tinggal ngetring aja dan jadilah sarung tinju itu. Begitu Pak Dodoy mau buka kulkas, akhirnya langsung jebret. Mampus loh. Moving on. Jaka ini udah sampai duluan di kantor. Langsung si bos bilang sama Jaka, Bagas akan dipecat karena terlambat. Nah ini scene paling lucu nih. Bos ini kayak apa ya? Tahu sendiri, bos ini playboy ya. Jadi siapapun yang di depan dia kelihatan cantik, langsung lah tanduknya langsung keluar ya. Gitu. Oke, langsung Bagas datang bersama sepupunya. Nah, dari situ, dari mukanya si bos begitu si Bagas datang sama sepupunya guys, dia itu udah mukanya udah kayak ngiler gitu ya, udah kayak apa ya, kucing garong ya, kucing garong lihat ikan asin pun dihajar ya. Nah ini apalagi ngeliat ikannya yang ikan tongkolnya kayak gede ya. Di sini ini scene yang bener-bener si Pak Baroto kelihatan banget playboynya minta ampun. Wah emang gila ya, apa sih, hidung belang ya. Jadi makin tua makin bandel.
Begitu si Jaka ngingetin si bos, bos, ayo bos, tuh orangnya udah datang, maksudnya mau diapain, mau dipecat nggak gitu. Ternyata si bos malah terengang-engang lihat sepupunya Bagas ya, dengan coba kenalan dari nggak denger. Wah ini di sini nih si bos parah banget guys, ngelihatnya itu kayak nggak kedip dan ngulang-ngulang mau kenalan gitu namanya Ayu. Apa nggak denger Ayu Anjani. Jadi di sini wah si bos bener-bener wih ampun luar biasa bandelnya Pak Baroto ini ya. Nah udah gitu udahlah, akhirnya ternyata si Bagas ini tidak jadi dipecat. Si Jaka pun kaget ya, kok nggak dipecat ya, tahu sendirilah si bos udah ngelihat cewek udah berubah langsung, yang dari negatif langsung ke positif guys. Itulah si Pak Baroto. Udah si Bagas minta maaf, terus minta maaf, udah kata si bos nggak apa-apa, karena lain kali kamu bilang gas ya, bilang kalau kamu mau jemput sepupu kamu, kalau begitu kan kamu nggak repot ya kan, kamu nggak repot, bisa saya pinjemin mobil, saya pinjemin sopir juga, kamu nggak capek, Anjani pun nggak capek. Dan di sini ada dialog bos yang betul nggak sayang, kita lihat aja cuplikannya. Begitu sayang ya. Nah kira-kira begitulah. Pokoknya sudah berkenalan ini ya, akhirnya si Bagas suruh istirahat ya, suruh istirahat pamit, dan Jaka pun juga disuruh istirahat. Dari si Ayu ada di kantor itu si bos tuh matanya nggak berpaling dari Ayu ya, sampai mau pulang dia sempetnya mau ngintip bro. Gila. Kacau banget kalau ngeliat tampang Pak Eko di sini ya. Bener-bener bandel banget ya. Mungkin kalau kalau beneran ada, rasanya pengen dijitak palanya. Si Bagas sama Jaka ini pulang, tiba-tiba ada si bos udah datang di rumah mereka dengan menunggu si Ayu ini dan memakai spray di mulutnya ya, dengan dites-tes gitulah. Dan akhirnya datanglah si Bagas pun kaget ya, ini si bos ngapain sih kok udah nyampe di rumah. Dan ternyata ya udah si bos ini menjelaskan kalau dia di rumah itu ya alasan apa lagi sih si bos kalau bukan sama istrinya. Kemarin ngasih uang sama istrinya itu langsung habis. Itu biasa, ini di sini si bos kelihatan banget dia pamer kekayaan lah. Istilahnya supaya si Ayu ini tertarik sama dia. Sampai di sini si bos itu berusaha untuk gelendotan sama Ayu. Dan si Jaka juga ikut-ikutan gelendot gitu dengan penjelasan yang absurd sama si bos ini. Ini bos ini ngangkut di sini, ngerti kamu? Duduk di sini sampai gede. Nah, setelah si bos berusaha nempel-nempel dan Jaka pun ikutan juga ya, akhirnya si Bagas menarik mereka berdua lah. Oke, langsung moving on di dalam ya, scene di dalam rumah. Nah ini nih, ini yang bukan kalah serunya lagi. Si bos nih pura-pura tidur dengan berharap menunggu si Ayu mau mandi. Gila, mau mandi aja ditungguin. Karena kenapa? Karena si bos nih mau ngintip dong nggak? Emang dasar hidung belang ya. Lihat aja hidungnya si bos tuh gede banget. Nah, si bos ini pura-pura tidur. Biasa di sini ada Jinny yang mengawasin ya. Akhirnya si Ayu ini turun mau mandi guys. Mandi. Dia ngomong sendiri, ini kamar mandinya di mana ya? Si bos tiba-tiba nunjukin kamar mandinya di situ. Nah, pada saat Ayu mau mandi, ternyata dia ada yang ketinggalan ya, entah shampoo atau apa ya. Dia balik lagi, pas balik lagi si bos ini udah di bawah gitu, udah nelosor gitu, pura-pura tidur lagi kayak ngerangkak gitu loh. Pura-pura selonjoran gitu sambil ketiduran guys. Ya si Ayunya ngerasa aneh lah, tapi ya udah akhirnya dicuekin aja sama si Ayu. Dan dan di sini kelihatan si bos itu berusaha mau ngintip. Nah akhirnya Jinny punya akal, Jinny berubah lah, berubah jadi Pak Maklum. Dan saat bos merangkak ini berusaha mau ngintip ya, tiba-tiba Pak Maklum di situ sedang duduk dan membaca. Pak Maklum di sini? Di sini bos kaget banget.
ngapain sih Pak Malum ada di sini? Kok bukan les sama Vivi? Akhirnya Pak Malum istilahnya atau Pak Malum alias Jini ini berusaha menggagalkan rencana si bos, dan akhirnya pun si bos pulang. Tapi ternyata nggak pulang dia guys. Dia ke rumah Pak Dodoy untuk ngecek Pak Malum, dan ternyata Pak Malumnya ada di situ. Pak Malum ini lagi ngeles sama Vivi ya. Begitu si bos balik lagi ya, di sini bos berusaha mengintip lagi guys. Saat si bos ini kembali lagi ya, ternyata sudah tidak ada Pak Malumnya ya. Artinya Jini udah menghilang di sini, dan dia berusaha ngintip. Begitu dia ngintip, jebret keluar Jaka dong. Ternyata si Jaka yang lagi mandi. Tadinya gue pikir ini Jini, ternyata emang beneran Jaka. Jaka keluar, akhirnya si bos juga duduk. Di situ ada Jini juga. Dan ternyata Ayu ini lagi turun lagi, ternyata dia ada yang ketinggalan dan dia mau mandi guys. Dan di sini bos berusaha lagi mau ngintip ya. Emang dasar si Tuban, tua bandel, tua-tua udah bandel ya. Tua-tua makin bandel. Nah, di sini Jini berusaha mencegah dengan berubah jadi si Bagas. Oke, langsung aja tring dia ya. Nah, di sini gue bener-bener mencoba menjadi sosok Jini seperti apa. Jadi sampai ketawanya pun harus seperti itu. Itu menurut gue ya. Jadi lepas aja sih kalau main film komedi, nggak usah malu-malu. Dan gue bodo amat sih apa ya. Oh Jini tuh seperti ini ya ketawanya. Akhirnya berubahlah si Bagas ini jadi Jini. Maksudnya akhirnya si Jini berubah jadi Bagas dan berusaha mencegah rencana busuk si bos lagi. Begitu bos sampai kamar mandi, ternyata Bagas sudah ada di situ. Bagas atau alias Jini. Lagi-lagi si bos gagal ya ini untuk mau ngintipin si Ayu. Setelah bos gagal mengintip Ayu, dia memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata lagi-lagi dia masih belum kapok dan dia berusaha bisa mengintip Ayu Anjani ini ya. Akhirnya dia ke tempat Pak Dodoy ini, nggak tahu sendiri. Di sini momen yang tepat buat Pak Dodoy buat ngerjain si bos. Sekalian buat cari uang juga ya guys. Karena ya si Pak Dodo itu cari duitnya kalau nggak bohong ya nipu gitulah. Tong sampah yang ditaruh depan, kasih jebakan, nanti rusak tinggal dibayar. Ya itulah. Tapi hebat juga Pak Dodo ya. Kerjaannya serabutan kayak gitu tapi masih bisa nguliahin Vivi ya sampai kelar apa enggak. Pokoknya bisa biayain Vivi buat sekolah ya. Hebatnya di situ Pak Dodo. Walaupun kerjaannya seperti itu guys. Nah akhirnya di sini si bos ini ketipu sama Pak Dodoy dan Vivi. Ya, mereka kerjasama lah, anak sama bapak ini sama aja guys, sama-sama suka nipu gitu. Akhirnya si bos dikasih lah cincin ajaib ini. Kalau dibilang cincin ajaib ini tuh kalau dipakai akan menghilang. Nah di scene berikutnya ini Bagas, Jaka dan Ayu dan ada Jini juga. Mereka lagi makan rame-rame ya. Lagi makan, nikmatin makanan. Untuk kalau nggak salah ini mungkin udah agak sore mungkin ya situasinya, tapi nggak jelas. Nah mereka lagi pada saat mereka makan dan mengobrol, kelihatanlah Pak Baroto ini berusaha memakai dia sudah menggunakan cincinnya dengan berharap bisa mengintip Ayu pada saat tidur mungkin, karena dia kan udah selesai mandi guys ya. Jadi kesempatan banget si bos. Dan si bos ini tidak pakai baju. Mungkin di scene sebelumnya dijelasin sama Pak Dodoy kalau pakai cincin ini harus telanjang gitu. Nah dari bos datang sih mereka ini nggak ngeh ya kalau si bos sudah ada di belakang, sampai akhirnya bener-bener sorry guys, gue ngelihat mukanya Pak Eko itu nggak sanggup, bener-bener celingak-celingukannya itu loh. Cara dia gerak-geriknya itu bener-bener kocak banget ya. Nah akhirnya pun di sini pada saat dia mendekatin Ayu, dia memastikan kelihatan apa tidak, dan ternyata si Ayu bisa ngelihat. Dan dan Bagas, Jaka, Jini ini pun dan Ayu pun bisa ngelihat si bos ya. Dan akhirnya ya endingnya di sini si bos ini merasa malu banget. Dan untung ada Jini ini lebih interaksi ke pemirsa ya, ke yang nonton TV ya. Kalau nggak salah waktu itu emang udah tahun-tahun 2004-2005 itu ya sudah ada interaksi dengan penonton gitu loh. Walaupun sosial media itu tidak sesanter sekarang ya.
Tapi kalau gue yakin sih kalau Untung Ada Genie atau Genie Oh Genie itu sudah ada sosial media, itu makin booming lagi. Apalagi kalau, dan sekarang pun diputar ulang masih banyak yang banyak yang ngeh dan banyak yang kangen lah dengan sinetron Genie Oh Genie. Oke guys, itu aja episode 123 Cincin Ajaib. Gue suka banget dengan cerita yang ini salah satu favorit gue lah. Sebenarnya gue itu mau nge-review Untung Ada Genie itu liatnya banyak juga karena banyak banget yang lucu ya. Jadi gue pilih yang lebih simpel aja ya. Mungkin nextnya gue tetap akan bahas Genie Oh Genie juga ya. Dan gue akan ada beberapa program, jadi bukan bahas Genie aja. Dan gue harap sih kalian tetap mau menonton channel Ivan Ray ini. Thank you for watching, dan buat kalian yang like dan komennya, gue terima kasih banyak. Dan jangan lupa follow Instagram gue Ivan Gordon Ray. Thank you for watching ya guys ya. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan semoga puasa kalian lancar. Oke. See you, bye.